hari Minggu Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Di Tuhan hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah online CKUFC. Gimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Saya percaya oleh kasih karunia Tuhan dan perlindungan Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, terpelihara oleh kasih setia Tuhan yang besar. Mari hari ini kita mau beribadah kembali, kita mau awali dengan doa. Mari kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini. Dan kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti sampai minggu ini saja. Kebaikanmu tidak berhenti sampai hari ini saja. Tapi kami percaya kebaikan dan kasih setiamu akan terus berlanjut dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Engkau mengurapi, menguduskan kami semua oleh kuasa darah domba Allah. Semua kami dilayakkan untuk masuk dalam hadirat. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan Tuhan. Dan mari setiap kita yang telah siap memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari katakan sama-sama, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di tangan lagi sama-sama. Bapa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari angkat tanganmu dan naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Berapa banyak yang percaya kita punya Tuhan yang baik. Kasih setia Tuhan sekali lagi saya berkata kekal untuk selama-lamanya. Mari hari ini kembali dengan imanmu katakan, Bapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan lagi, Bapa Engkau kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih. Amin, amin, amin. Berkat-Mu hari ini
Mari dengan segenap hatimu, mari katakan lagi, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi naikkan syukur. Oh, ku naikkan syukur. Mari angkat tangan bersama-sama. Yang di rumah katakan, buat hari yang kau beri. Amin, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu. Oh, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi katakan, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang di rumah mendengarkan suara penyembahan-Mu lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan, lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu bagi Bapa yang baik. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Oleh korban Yesus kami disebut anak-anak Bapa.
Kau menebus kami, menjadikan kami anak-anak. Terima kasih buat karya penebusanmu bagi setiap kami. Sebab itu kami sebagai anak-anak datang menghampiri Bapa. Kami percaya ketika kami meminta Tuhan memberi. Ketika kami mencari Engkau menemukan, kami menemukan. Bahkan ketika kami mengetuk, kami percaya pintu dibukakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Oh, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Amin. Kau selalu ada bagiku. Lagi katakan, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari yang percaya kita punya Bapa yang baik, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami buka hati kami siapkan diri kami untuk diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita belajar Alkitab kembali. Buka Alkitab saudara sama-sama di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan ayat 15. Dua ayat kita baca lebih dulu. Firman Tuhan berkata begini, sekali lagi. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ada beberapa hal dari ayat-ayat yang kita baca ini yang ingin saya belajar bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang pertama adalah begini, saudara perlu tahu ada seorang tuan yang pergi lalu mempercayakan hartanya kepada 3 orang
pegawainya atau 3 orang hambanya. Yang satu diberi 5, yang satunya diberi 2, dan yang lainnya diberi 1. 5, 2, 1. Masing-masing jumlah yang dipercayakannya itu berbeda. Nah yang pertama adalah begini, mengapa Tuhan atau Tuhan ini memberikan kepercayaan yang berbeda. Ada yang 5, 2, 1. Nah jelas sekali dari ayat 15 berkata, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi sadar atau tidak sadar sebenarnya Tuhan itu memberi penilaian atas hidup kita. Dan apapun yang Tuhan percayakan atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya sudah melewati pemantauan Tuhan, yaitu tentang kesanggupan. Ya, karena itu ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Alkitab berkata dasarnya cuma 1, yaitu berdasarkan kesanggupannya. Karena itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudara perlu sadar satu hal ini ya. Berkatmu Tuhan beri juga karena kesanggupanmu untuk dipercaya oleh Tuhan. Amin. Nah persoalanmu pun juga kalau Tuhan izinkan terjadi, saya percaya Tuhan mengizinkan karena Tuhan tahu kita sanggup mengatasinya bersama dengan Tuhan. Nah ini yang pertama yang saya mau sampaikan, kenapa? Karena begini saudara, ada banyak orang mengeluh dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Saya percaya satu hal begini, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekali lagi saya ulangi nih, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu juga ya. Lihat sama-sama dulu, saya mau kasih contoh Matius pasal 10 ayat 29 berkata begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya, perhatikan ini, tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu rambut di kepalamu terhitung semuanya. Perhatikan ini. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah Tuhan bilang burung pipit tidak mungkin jatuh ke tanah tanpa seizin, tanpa sekehendaki Tuhan. Lalu Tuhan berkata kita lebih berharga dari burung pipit. Apa artinya? Artinya kalau untuk burung pipit aja Tuhan itu tetap pegang kendali akan kejatuhannya ke tanah, apalagi kita. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Mungkin ada orang berkata, Pak manusia kan punya free will Pak. Betul, manusia punya free will, manusia punya kehendak bebas. Tapi bukan berarti ketika Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, lalu kemudian Tuhan lepas kendali. Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena semuanya sakarpe manusia, terserah manusia karena dia punya kehendak bebas. Tidak, Tuhan tetap pegang kendali. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan, ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, diberi 1. Alkitab berkata sebelum Tuhan memberi, sebelum Tuhan mengizinkan, sebelum Tuhan membuat keputusan. Alkitab berkata Tuhan melihat kesanggupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan suka mengeluh dengan kehidupanmu. Saya mau beritahu sekali lagi dengarkan ini. Anda itu tidak selemah seperti apa yang Anda pikirkan. Anda itu kuat, katakan amin. Anda itu luar biasa. Karena apapun hari ini yang sedang kau lewati, Alkitab berkata tidak mungkin bisa nyampe kepadamu tanpa diizinkan Tuhan dan Tuhan lihat kesanggupanmu. Saudara baca Alkitab, Ayub aja ketika mau dicobai oleh iblis, Alkitab berkata iblis harus minta izin ke Tuhan. Iblis minta izin ke Tuhan. Saudara lihat gitu ya. Apalagi kita yang hidup dalam anugerah. Setan tidak bisa sembarangan atas hidup kita. Tidak bisa apapun terjadi dalam hidup kita. Tidak bisa sembarangan terjadi. Kalaupun Tuhan izinkan terjadi,
Ada hal-hal yang Tuhan sudah pikirkan. Dan dalam hal ini Alkitab berkata Tuhan melihat kesanggupan kita. Kalau Anda berkata, Pak saya punya persoalan besar, percayalah Tuhan tahu kesanggupanmu. Pak saya sudah gak kuat, percayalah Tuhan tahu kesanggupanmu. Pak sudah gak tahan, percayalah Tuhan tahu kesanggupanmu. Percayalah hari ini setiap orang yang melewati pandemi, saya mau beritahu setiap kita Tuhan tahu kekuatan kita. Dan Tuhan tahu kesanggupan kita. Karena itu jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngomel, jangan banyak bersungut-sungut. Engkau berkata hari ini, Tuhan aku tahu, aku kuat bersama dengan Tuhan. Aku tahu, aku sanggup karena apapun yang dipercayakan Tuhan, baik berkat maupun persoalan yang sedang aku alami hari ini, tidak pernah melampaui kekuatanku. Aku percaya Tuhan mengizinkannya karena Tuhan menilai aku sanggup. Kemanusiaan kita aja sanggup, apalagi kalau kita jalan bersama dengan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan kesanggupan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kalau saudara baca yang 5 bisa beroleh laba 5. Yang 2 bisa beroleh laba 2 jadi 4. Yang 1 tetap 1. Kenapa? Kenapa ada perbedaan? Jawabnya sederhana. Karena yang 5 maupun yang 2 percaya bahwa Tuhan menilai dirinya sanggup. Karena itu dia jalankan. Saya bisa dengar kata amin. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, mari tepuk dadamu bersama dengan saya. Ya, bilang begini, bersama dengan Tuhan, aku tahu Tuhan menilai aku sanggup melewati masa-masa sukar ini. Bersama dengan Tuhan, aku tahu Tuhan menilai aku sanggup melewati apapun yang ada di depanku. Saya bisa dengar kata amin. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat yang kita baca tadi di dalam Matius 25 tadi, yang kedua adalah begini. Kalau saudara tahu ya. Ini orang diberikan 5, 2, dan 1. 3 orang. Ya. Yang saya melihat yang kedua adalah begini. Bahwa ketika Tuhan mempercayakan 5, 2, dan 1. Itu sebenarnya sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Saya mau beritahu. Kalau saudara baca memang talenta itu hanya dipercayakan kepada 3 hamba, ya. Dan kalau saudara tahu orang ini pasti punya banyak hamba. Tapi Alkitab berkata yang dipercayakan cuma 3 orang, mewakili yaitu 5, 2, 1. Nah, kenapa 5, 2, 1? Sebenarnya karena begini, itu adalah sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, saudara mungkin berkata, yang punya 1 berkata begini, loh saya cuma dikasih 1 Pak, makanya saya malas jalankan, cuma dikasih 1. Yang lain loh dikasih 5, itu temanku dikasih 2. Saya cuma dikasih 1, ya betul Anda cuma dikasih 1. Tapi kalau saudara tahu, ada banyak juga orang tidak diberi oleh Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Kalaupun Anda dapat 1, bersyukurlah, itu kesempatan. Karena ada banyak hamba-hamba yang lain yang dipunyai oleh Tuhan ini, tapi mereka tidak beroleh kepercayaan. Mereka tidak mendapatkan kesempatan. Nah, saya mau tunjukkan begini, saudara ya. Terlalu banyak orang iri dengan hidup orang lain. Ya, ada orang berkata, Pak enak hidup tetangga saya, Pak. Aduh, Pak, pekerjaannya enak, Pak. Aduh, Pak, rumahnya banyak, Pak. Mobilnya banyak, usahanya jalan. Saya Pak kayak gini hidup saya, rumah masih ngontrak, apa pekerjaan gak jalan, semuanya Pak, aduh Pak dibandingin dengan tetangga saya, enak tetangga saya. Saya mau beritahu kepada saudara, mungkin engkau lihat enak tetanggamu dan engkau iri dengan tetanggamu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, ada begitu banyak juga orang iri dengan hidupmu. Nah, kita yang menjalani hidup kita iri dengan hidup orang lain. Sementara tanpa sadar kita tahu ada begitu banyak orang yang iri sebenarnya lihat hidup kita. Ya, ada seorang istri bilang kepada temannya, ada seorang teman bilang kepada temannya wanita yang lain, ya istri seseorang. Dia berkata begini, waduh enak kamu ya, kamu punya suami kayak gitu, enak kamu. Ya, aku iri loh, kau punya suami kayak gitu, baik loh. Ya, sementara yang punya istri, yang punya suami sendiri,
mengeluh tentang suaminya. Kan aneh, betul gak? Sementara ada orang iri, lihat hidupnya. Ada orang lagi iri, berkata, enak kamu pekerjaanmu loh. Pekerjaanmu loh, enak dibandingin dengan pekerjaanku. Tapi orang yang dikatakan pekerjaanmu enak itu, ya, orang itu justru mengeluh tiap hari tentang pekerjaannya. Aneh kan? Ada begitu banyak orang melihat hidup kita enak, sementara kita yang menjalani kehidupan kita aja bolak-balik mengeluh, sambatan to ae, bolak-balik bersungut-sungut tentang kehidupan kita. Setelah tahu, meskipun orang ini diberi satu, mestinya dia bersyukur karena meskipun satu tetap dapat satu. Mungkin ada banyak hamba-hambanya yang lain berkata, kamu enak loh, meskipun kau cuma dapat satu, tapi kau masih dapat, kita enggak. Ya, tapi sebenarnya itu yang Tuhan mau. Kita ini menghargai bahwa hidup apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, itu kesempatan, itu satu kehormatan. Bisa bilang amin. Ada banyak sebenarnya orang iri dengan hidupmu. Lalu kenapa engkau sendiri tidak bisa bersyukur dengan hidupmu? Ada banyak sebenarnya orang iri dengan pekerjaanmu. Tapi kenapa Anda sendiri tidak bisa bersyukur dengan pekerjaanmu? Ada banyak orang iri dengan suamimu. Tapi kenapa engkau tidak bisa bersyukur dengan suamimu? Ada banyak orang iri, engkau bahagia punya istri model kayak gini. Tapi kenapa kau Pak, engkau sendiri yang menjalani, engkau tidak pernah biasa bersyukur. Ada banyak orang melihat hidupmu, melihat rumahmu dan orang berkata, enak kau ya, meskipun rumahmu kecil, kau punya rumah sendiri. Tapi sementara kita yang menjalani, kita tidak pernah bersyukur. Kita malah berkata, aduh rumah saya kecil, rumah saya sumpek, rumah saya kayak gini, aduh rumah saya kayak gini. Padahal banyak orang berkata, enak kau sudah punya rumah meskipun kecil. Sementara yang punya rumah tiap hari mengeluh. Ada orang berkata, enak loh meskipun kontrak tapi rumahmu bagus. Meskipun kamu ngontrak rumahmu loh bagus, rumahmu besar meskipun ngontrak. Orang bisa bilang begitu kepada Anda yang masih ngontrak rumah. Tapi anehnya orang yang menjalani ngontrak ini bolak-balik ngomel. Apa ini rumah cuma ngontrak, kapan Tuhan berkati saya supaya saya bisa beli rumah? Kapan Tuhan berkati saya supaya saya bisa punya rumah sendiri? Bolak-balik ngontrak, bolak-balik ngontrak toh ae. Loh, Anda sendiri yang menjalani tidak bersyukur, tapi ada orang yang lihat hidup Anda, orang itu iri dengan Anda dan berkata, wah enak kamu. Ada orang juga lihat, Bu enak Pak ya, Bu Pak enak, anak-anak sudah mulai besar. Waduh luar biasa ya, anak-anak saya masih kecil, enak Bapak Ibu punya anak-anak sudah mulai besar-besar. Tapi lihat jawaban orang dibilang gitu, apanya saya enak, bikin pusing kepala. Anak-anak ini udah besar, banyak maunya, banyak pengeluaran. Aduh pusing, aduh anak-anak kayak gini, pusing saya. Saya mau beritahu kepada saudara. Orang lihat Anda diiri sama hidupmu, anakmu sudah besar. Tapi kita yang jalani punya anak besar, bolak-balik sambatan bolak-balik mengeluh. Apa anak-anakku udah besar, bikin pusing, bikin banyak pengeluaran, bikin banyak maunya, bikin darah tinggi naik, bikin apalah dan lain-lain. Mestinya kita bersyukur. Mestinya Anda lihat anak-anakmu dan berkata, Tuhan aku bersyukur. Ya, di masa pandemi ini anak-anakku masih terpelihara sempurna oleh Tuhan. Bisa bilang amin. Tapi berapa banyak orang mengeluh justru dengan anak-anaknya. Anak-anak bikin pusing, anak-anak. Sementara ada begitu banyak orang pengen punya anak. Mereka belum dikasih kesempatan oleh Tuhan punya anak. Anda diberi kesempatan untuk dapat anak oleh Tuhan. Untuk punya anak oleh Tuhan. Bolak-balik mengeluh tentang anak. Ada orang kerja di sebuah perusahaan ya. Di sebuah pekerjaan, orang lain berkata, Pak enak kau ya, kau masih enak, masih bisa perusahaanmu nggak bangkrut di masa pandemi ini ya, perusahaanmu masih jalan. Aku loh perusahaanku bangkrut, lalu aku nggak ada kerjaan, enak kau ya. Lihat apa jawaban orang yang dibilangin gitu. Bukannya bersyukur, iya ya puji Tuhan, saya masih bersyukur, masih punya pekerjaan. Enggak, malah ngomong gini, enak apanya, bosku pelit, enak apanya.
Aduh, gajinya nggak naik. Enak apanya? Waduh, tempat kerjanya nggak enak. Enak apanya? Nggak ada yang enak. Semuanya enak. Semuanya susah. Semuanya nggak enak di pekerjaanku. Loh, saya beritahu, ada begitu banyak orang pengangguran hari ini. Kalau Anda masih bisa punya pekerjaan, jangan mengeluh soal pekerjaanmu. Saya ini paling banyak lihat ada banyak karyawan mengeluh terus tentang bosnya, tapi nggak keluar-keluar. Ya. Aneh kan? Nggak suka sama bosnya, tapi nggak keluar dari kerjaan. Ya. Mestinya kalau nggak suka sama bos, keluar aja dari kerjaan, cari kerjaan yang lain, cari bos yang lain. Ya. Nah, jangan di dalam tapi mengeluh. Apa bos, bolak-balik ngerasani bos to'ae. Ya. Bolak-balik menceritakan, menjelek-jelekkan tentang bos. Tapi dia masih anak buahnya, dia masih tetap situ. Mestinya hari ini doakan bosmu, doakan pekerjaanmu, bersyukur untuk pekerjaanmu, bersyukur untuk bosmu, bersyukur hari ini buat apapun yang sedang engkau kerjakan. Bersyukur. 5, 2, 1. Yang satu harusnya tetap bisa berkata, puji Tuhan, meskipun aku dapat 1, itu lebih baik. Masih banyak orang yang tidak dapat apa-apa. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda berkata, Pak, saya makan sehari sekali, ya, masih bersyukurlah. Ada orang 2 hari sekali makannya. Ya, kalau Anda sekali sehari masih puji Tuhan. Ada orang 2 hari sekali makannya. Karena itu yang kedua dari kisah ini saya mau cerita kepada saudara, belajar bersama dengan Anda. Belajarlah mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada Anda. Saya tidak akan berpanjang firman Tuhan hari ini. Yang bersuka cita bilang amin. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara yang pertama adalah begini, ya. Tidak ada satupun yang terjadi di hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tuhan tetap pegang kendali, ya. Tuhan tetap pegang kendali kehidupan. Saya bisa dengar kata amin. Ya, karena itu hari ini serahkan hidupmu pada Tuhan dan dengarkan, Tuhan tahu kesanggupanmu. Yang kedua, dengarkan baik, ya. Anda harus tahu, Anda harus belajar bersyukur. Ada orang dikasih 5 puji Tuhan, gak usah iri dengan dia. Ada orang dikasih 2 puji Tuhan, gak usah iri dengan mereka. Tapi bersyukurlah, karena meskipun engkau cuma dapat 1, syukuri apapun yang dari Tuhan itu. Amin. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa bersama. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada, kita mau berdoa. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah mendengarkan khotbah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalaupun hari ini kami dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, kami tahu Tuhan menilai diri kami sanggup untuk melewatinya. Bersama dengan Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesanggupan. Dan kami juga percaya hari ini, kami percaya apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini adalah anugerah, ini adalah kesempatan, ini adalah sebuah kepercayaan. Karena itu kami mau belajar bersyukur buat setiap kepercayaan, buat setiap anugerah, buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Nah, saya mau ajak Anda bersyukur hari ini. Buka tanganmu bagi saudara yang berumah tangga dengan keluargamu. Mari bersyukur buat keluargamu. Bersyukur buat suamimu, Bu. Bersyukur buat istrimu, Pak. Bersyukur buat anak-anakmu. Bersyukur buat pekerjaanmu, bersyukur buat pelayananmu, bersyukur buat setiap kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan bukakan untuk setiap kita. Bersyukur buat rumah yang masih bisa engkau tempati. Meskipun engkau berkata, Pak, saya ngontrak, bersyukurlah. Mungkin Anda berkata, Pak, saya kos, bersyukurlah bahwa semua apapun, ada banyak hal yang baik yang Tuhan izinkan terjadi, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus meteraikan firman-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari buka tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kalau engkau percaya. Aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun penyertaan yang sempurna. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe dan tekan loncengnya, dan lebih lagi Anda share kepada teman-temanmu yang lain supaya mereka juga bisa diberkati. Tuhan Yesus memberkati.